Alkisah di negeri Antabranta, seorang adipati bersama para pengawal patih kepercayaannya dan sang putri menyingkir ke sebuah goa untuk menjaga harta karun peninggalan dari leluhurnya. Patih, perintahkan kepada seluruh penjaga hutan untuk memeriksa sekeliling goa tempat menyimpan harta terpendam peninggalan leluhur kita. Baik, Yang Mulia. Para pengawal pun kemudian bergegas memeriksa hutan di sekeliling goa. Sementara itu, jauh di goa yang lain, sebuah perguruan dengan gurunya yang bernama Gondowijaya memerintahkan para murid-muridnya untuk mencari harta karun sang adipati. Coba dengarkan semua. Kau Sentanu, Raja, di gua hantu, di situ tersimpan harta yang terpendam, yang sudah berumur ratusan tahun. Sang guru tersebut meminta kepada kedua murid seniornya, Sentanu dan Braja, untuk memimpin ekspedisi pencarian harta karun tersebut. Kedua murid tersebut akan didampingi oleh Satria, murid ketiga, bersama para murid-murid lainnya. Setelah memberi wejangan kepada muridnya, Gondowijaya menyerahkan cincin sakti kepada Sentanu untuk mempermudah mengambil harta karun tersebut. Tentu saja hal ini membuat iri Braja. Cincin ini akan mampu tolongmu apabila kau mengalami kesulitan dalam mengambil harta itu. Dan berangkatlah. Di sisi lain, di sebuah goa juga nampak beberapa murid-murid dari Nyi Sekarwati sedang memperdalam jurus-jurus patokan kobra. Mereka terdiri dari 5 pendekar wanita tangguh. Yang pertama Anggini, kedua Dewita, yang ketiga Lestari, dan keempat Rati, serta terakhir adalah Wulandari. Setelah menuntaskan ilmu dari jurus-jurus rahasia patokan kobra, kelima Sri Kandi dari Goa Ular ini diperintahkan sang guru untuk turun gunung dan menumpas kejahatan. Dengar murid-muridku, jurus patukan kobra kalian sudah bisa diandalkan. Tiba saatnya turun dari gunung ini untuk menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan. Singkat cerita, kelima pendekar wanita ini pun kemudian memulai pengembaraannya, menempuh perjalanan jauh, melintasi pegunungan, dan melewati hutan rimba belantara. Sementara itu, rombongan dari murid-murid Gondowijaya juga melintasi jalan yang sama untuk menuju ke Goa Siluman, di mana harta karun milik Adipati tersimpan. Kita istirahat sebentar. Saat sedang istirahat, Braja melihat kehadiran para Sri Kandi yang melintas di kejauhan. Ia lantas memerintah Satria untuk menyingkirkannya. Sikat mereka. Baik, Kang.
Mengetahui perjalanan mereka diganggu oleh seseorang, lantas para pendekar wanita ini pun berpencar. Anggini pun mencari jalannya sendiri, memisahkan diri untuk mengintai. Sementara itu, rombongan Sentanu dan Braja juga berpencar untuk menuju ke Goa Siluman. Satria dan para murid lainnya bertugas menghadang para pendekar wanita tersebut dan langsung menyerangnya. Terjadilah pertarungan sengit di antara kedua murid-murid dari kedua perguruan tersebut. Keempat Srikandi pun melayani gempuran dengan tangan kosong. Dengan gesit dan lincah, mereka berusaha menjatuhkan lawan-lawannya. Merasa kewalahan, Dewita lalu mengeluarkan senjatanya. Namun ia melihat dua orang yang melintas di atas bukit. Dewita pun lalu mengikuti Sentanu dan Braja seorang diri. Sementara itu, Anggini disergap oleh para pengawal Adipati. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Anggini sudah tertangkap dan ditahan. Ya, dan cerita pun nampaknya terpotong. Setelah pertarungan tadi, tiba-tiba Satria dan rombongan melanjutkan perjalanan. Namun beberapa temannya terkena jebakan yang dipasang oleh para pengawal Adipati. Sementara itu di tempat lain, nampak Braja dan Sentanu menaiki tebing gunung untuk mencapai ke Goa Siluman. Di bawah bukit terlihat juga Dewita yang terus mengikutinya. Wanita pendekar satu ini lalu mengambil jalan pintas memasuki celah tebing yang terhubung ke Goa Siluman. Setelah bersusah payah menaiki dinding tebing yang terjal, Braja dan Sentanu akhirnya berhasil memasuki celah goa. Saat bersamaan Satria dan yang lainnya juga sampai di dasar tebing, mereka lalu memasuki goa yang berupa celah sempit. Mereka pun harus merangkak dengan susah payah untuk sampai ke dalam goa. Sementara itu di dalam goa, Braja dan Sentanu terus memasuki Goa Siluman tersebut yang banyak digenangi oleh air. Nampak juga Dewita yang terus mengintainya. Di sisi lain, Satria dan kawan-kawannya akhirnya bisa keluar dari celah sempit dan memasuki goa. Pada akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Sentanu dan Braja. Tiba-tiba genangan air di hadapan mereka mengeluarkan gelembung seakan mendidih. Dengan tatapan penuh hati-hati, keduanya lalu mendekat. Sentanu lalu mengarahkan cincin pemberian gurunya tersebut, dan tak lama berselang muncul sebuah kotak peti yang berisi harta karun yang mereka cari. Dewita yang melihat penemuan tersebut lalu kembali mengikuti. Namun tanpa terduga, Braja menyerang Sentanu yang terhempas ke dalam goa kembali. Satria pun berusaha mengingatkan Braja dan menyerangnya. Namun pemuda licik ini merayunya dan berjanji bahwa bagian dari Sentanu akan menjadi milik Satria. Untuk apa kita berkelahi? Ambillah bagian Sentanu. Hah? Ayo.
Setelah gerombolan Braja berlalu, Dewita berusaha menolong Sentanu dengan melemparkan tambangnya. Sentanu pun berusaha memanjat ke atas, namun saat yang sama ada dua pengawal Adipati mendekat. Mendengar derap suara kaki kuda, Dewita pun lalu mengikatkan tambangnya ke sebuah batu besar dan ia pergi menghindar. Sentanu pun terus memanjat ke atas dengan susah payah, tapi kedua pengawal memergokinya dan membawa Sentanu ke hadapan Adipati. Murid senior dari Gondowijaya ini pun lalu dicambuk berkali-kali oleh Pati dari sang Adipati. Ia kemudian dimasukkan ke sel tahanan yang bersebelahan dengan Anggini. Nilamsari, putri sang Adipati ini nampak tertarik kepada Sentanu. Ia pun berniat untuk mendekati pemuda tersebut. Serahkan padaku. Bebaskan dia. Sementara itu, Braja dan Satria berniat menyembunyikan peti harta karun tersebut dari sang guru. Mereka pun memendamnya di sebuah tempat. Namun diam-diam perbuatan mereka dilihat oleh 3 Srikandi lainnya dari balik semak-semak. Setelah memendam harta curian tersebut, Braja dan kawan-kawannya ini pun menemui dan membohongi gurunya. Guru, Sentanu telah merebut harta pusaka itu. Dialah mengelabui kami. Guru, kami akan mencari Sentanu. Kembali ke Nilamsari yang menghampiri sel di mana Sentanu ditahan. Namun ia merasa kecewa melihat kedua tahanan ayahnya ini sedang bermesraan. Nilamsari pun lalu menemui ayahnya dan meminta untuk melepaskan Anggini agar tak mendekati Sentanu. Ayah, aku lihat tawaran wanita itu jatuh cinta sama laki-laki itu. Bagaimana kalau kita bikin siasat baru? Singkat cerita, Anggini pun dibebaskan. Ia berjalan mencari kawan-kawannya yang terpisah dan akhirnya bertemu dengan Dewita. Aku baik-baik saja. Dan kau? Buruk sekali pengalamanku. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Sentanu yang merasa kehilangan Anggini tiba-tiba didatangi lagi oleh Nilamsari yang berniat untuk membebaskannya. Sentanu, Kenapa? ayahku telah memerintahkan untuk melaksanakan hukuman gantung untukmu. Keduanya pun kemudian menyelinap untuk keluar dari goa, namun dihadang oleh Patih Adipati. Sentanu pun meladeni serangan tersebut dan berhasil membuat Patih ini tersungkur. Sementara itu di tempat lain, Satria dan kawan-kawannya menggali kembali peti yang terpendam dan diawasi oleh Braja dengan sorot mata liciknya. Braja pun menerjang Satria dengan golok di tangannya. Keduanya pun terlibat duel seru, saling serang menyerang. Tebasan-tebasan golok Braja bisa dihindari Satria. Bahkan ia mampu membuat senjata lawannya ini terlepas. Pertarungan tangan kosong berlangsung dengan cepat. 3 Srikandi menyaksikannya dari balik semak. Hantaman demi hantaman mengenai keduanya silih berganti. Kawan-kawan mereka yang lain hanya ikut melihatnya, kemudian pergi meninggalkan perkelahian sengit tersebut. Terjangan dari Satria bisa dimentahkan oleh Braja. Murid kedua dari Gondowijaya ini di atas kertas ilmu kanuragannya lebih sempurna dibandingkan Satria. Hantaman keras dari Braja berkali-kali mengenai Satria, namun terhenti kala Braja melihat seseorang mengambil peti harta tersebut.
Setelah membuat satria tersungkur, Braja pun lalu mendekati orang bertopeng yang membawa harta curiannya ini. Braja tak mampu untuk menyerang orang di hadapannya ini. Rupanya orang tersebut adalah Gondowijaya, gurunya sendiri. Hadir juga Nyi Sekarwati, musuh lamanya Gondowijaya. Dua bangka tidak tahu diri, sama-sama memperebutkan harta yang bukan milikmu. Puan, setan. Kedua lansia ini pun lalu mengadu ilmu kesaktiannya. Braja pun terpaksa menyingkir. Tak lama muncul Sentanu bersamaan dengan para wanita pendekar tersebut. Pertarungan seru antar dua perguruan ini pun terjadi. Braja berniat mengambil peti hartanya, namun dihadang oleh Sentanu. Ia pun langsung menerjangnya. Duel sengit saudara seperguruan ini tak dapat dihindari. Mereka saling baku hantam untuk mengalahkan lawannya. Keduanya pun mengeluarkan jurus-jurus mematikan dengan cepatnya. Tendangan dan pukulan silih berganti dilancarkan. Sementara itu di sisi lainnya, tak kalah seru perkelahian para pendekar wanita ini. Satu persatu mereka bisa menjatuhkan dan menghabisi lawan-lawannya. Jurus-jurus patokan kobra yang menyengat dan menghujam dengan gesitnya tak mampu dihindari oleh murid-murid dari Gondowijaya ini. Satria juga ikut bertarung. Naas kali ini ia semaput beneran. Kembali ke pertarungan Sentanu dan Braja yang kian melelahkan. Hantaman demi hantaman menerjang tubuh keduanya. Kekuatan mereka pun nampak seimbang. Sampai akhirnya keduanya pun terkapar keletihan menjelang fajar. Demikianlah pasukan Kobra telah membasmi sebuah kejahatan.